Ini kan mau nggak mau semua ini kan jadi memikirkan hal tersebut. Kalau dari kepala negara mempunyai ide seperti itu, harusnya memang Pak Prabowo ya, mohon maaf ya, beliau kan di Angkatan Darat memang kita tahu ada Kapus Kopat, ada Kapus Kopau, ada Angkatan Laut, itu memang berjalannya memang bagus ya, dan memang tertib karena memang mungkin ya, orangnya memang udah pasti, anggotanya pasti, iuran pasti. Nah, tapi ini di desa ya Pak, dan pengalaman kita KUD kemarin juga belum, ini saya khawatir kalau persiapan tidak matang, itu nanti akan terjadi benturan-benturan di bawah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masumi yang saya hormati, ketemu lagi kita pada perbincangan podcast yang kali ini kita akan membicarakan masalah Koperasi Merah Putih yang merupakan gagasan daripada Presiden Prabowo yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Nah, hari ini saya bertindak sebagai host, nama saya Chandra Emirullah, dan tamu saya adalah Ibu Utari Sulistiawati yang merupakan mantan wartawan Bisnis Indonesia dan sekarang merupakan aktivis di Partai Masumi Indonesia ya. Nah, sekarang saya akan mendalami masalah Koperasi Merah Putih ini dengan berbicara tentang gagasan daripada Pak Prabowo ini. Kebetulan Ibu Utari sudah pernah mendalami masalah ini dan punya sedikit background dalam masalah ini. Ini saya kira merupakan orang yang tepat untuk membicarakan masalah koperasi yang sangat penting ya, merupakan program Presiden Prabowo saat ini. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gimana, ini kan Pak Prabowo akan melaksanakan program yang telah dijanjikannya, mungkin telah dinyatakan pada waktu bulan Maret 2025 kemarin bahwa dia akan melaksanakan peluncuran atau pembentukan Koperasi Merah Putih di kurang lebih sekitar 70.000 desa di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita tinjau ya, karena kan koperasi kan memang merupakan salah satu sokong guru daripada ekonomi Indonesia di dalam UUD 45, dan tapi kita punya pengalaman yang cukup panjang ya, yang pada umumnya itu tidak memberikan harapan yang begitu besar bagi koperasi ya, karena kita tahu banyak masalah yang kita hadapi di dalam pelaksanaan koperasi di dalam negara kita, termasuk kita sudah punya pengalaman di dalam koperasi unit desa ya, KUD, dan juga koperasi-koperasi lainnya yang sudah pernah kita laksanakan, tapi hasilnya tidak begitu cemerlang ya. Nah, sekarang Pak Prabowo ingin meluncurkan lagi gagasan pembentukan koperasi ini. Nah, kira-kira apakah ada sesuatu yang baru yang memberikan harapan kepada kita bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan berhasil di dalam pimpinan beliau? Mana Bu? Iya, iya Pak Chandra ya, saya coba untuk menanggapi hal tersebut. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa pemerintah akan meluncurkan atau membangun Koperasi Merah Putih yang bahkan katanya akan ada di 80.000 desa di seluruh tanah air. Nah, ini kan menimbulkan banyak pertanyaan kepada para pelaku koperasi yang sudah ada ya, walaupun itu di departemen atau di swasta atau di masyarakat di lingkungan, kan memang sudah banyak koperasi-koperasi itu. Dan kita pun juga banyak mencatat adanya koperasi-koperasi yang berjalan tidak sehat ya, di mana keuangannya itu
diselewengkan oleh pengurus koperasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa koperasi ini adalah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, ya kan? Atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Nah, jadi itu adalah berangkat dari kemauan rakyat, jadi dari bawah, kan? Jadi karena memang niat untuk mendirikan koperasi, maka berkumpullah sekelompok orang itu rapat dan dia menjadi pendiri koperasi. Kemudian mereka melakukan prosedur sesuai dengan tuntunan dari Kementerian Koperasi. Nah, dia melakukan sampai ini dan dari rapat pertama itu kemudian membentuk kepengurusan. Dan itu pun dipilihnya pengurus-pengurus itu atas dasar kemampuan ya yang dipandang oleh sekelompok orang itu sebagai ketuanya atau sebagai bendaharanya gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, koperasi Merah Putih ini harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Nah, ini yang saya khawatir tidak dipersiapkan dengan matang. Seperti kita ketahui bahwa hari koperasi itu kan 12 Juli. Harapannya 12 Juli 2025, tapi sepertinya ini molor sampai Oktober katanya. Nah, ini karena apa ya? Karena belum ada kesiapan. Jadi kan dari pemerintah desa itu sendiri harus dipersiapkan ini karena ini nanti konon kabarnya bahwa kepala desa itu bertanggung jawab atas kemudian pengucuran pinjaman-pinjaman itu, dan koperasi kan memang tertentu Pak, ada yang bagian pemasaran, ada memang yang bagian simpan pinjam seperti itu. Jadi sudah ada dua. Nah, sebelumnya yang ini yang menjadi permasalahan berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2010 25 Juli 2010 ini memang dibangun BUMDes, badan usaha milik desa, dan ini juga sudah melakukan prosedur pelatihan segala macam, itu sudah menyakup kira-kira puluhan ribu juga. Nah, ini kan dengan adanya BUMDes kemudian koperasi ini gimana nih? Desanya satu-satu itu juga nggak lain kan, dan nanti perangkat desanya kan dari orang lain itu juga. Nah, bagaimana dia itu mengkondisikan agar koperasi Merah Putih itu nanti berjalan, kemudian BUMDesnya berjalan, ini akan terjadi benturan. Jadi saya pikir karena memang sesuatu yang berbeda, jadi harusnya memang di sini kepala desa semua itu ditatar dulu lah Pak ya, apa sebetulnya manfaat daripada koperasi Merah Putih itu. Kalau dilihat dari visinya membentuk koperasi, memang ada Pak negara yang hebat koperasinya itu Denmark. Denmark itu semua usahanya itu koperasi dan itu luar biasa maju. Tetapi kan persiapannya ya, dan itu dari semua perangkat hukumnya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya tataran di bawah itu apakah kecamatan juga tahu, karena desa itu kemudian kecamatan, kabupaten gitu kan. Ini kan mau nggak mau semua ini kan jadi memikirkan hal tersebut. Kalau dari kepala negara mempunyai ide seperti itu, harusnya memang Pak Prabowo ya, mohon maaf ya, beliau kan di Angkatan Darat memang kita tahu ada Kapus Kopat, ada Kapus Kopau, ada Angkatan Laut, itu memang berjalannya memang bagus ya, dan memang tertib karena memang mungkin ya orangnya memang udah pasti, anggotanya pasti, iuran pasti. Nah, tapi ini di desa ya Pak, dan ke pengalaman kita KUD kemarin juga belum, ini saya khawatir kalau persiapan tidak matang itu nanti akan terjadi benturan-benturan di bawah gitu. Ya betul. Memang di dalam membentuk koperasi ini kan seharusnya kan dari bottom up ya Bu ya. Jadi dari inisiatif daripada anggota-anggota koperasi itu ya, mereka modalnya itu pun seharusnya kan dari mereka ya, dari anggota-anggota koperasi. Tapi ini kan modalnya ini kan akan dari pemerintah Bu ya.
dari APBN ya. Nah ini kan berbeda dengan yang sebelumnya itu kalau nggak BUMDes. salah, ya BUMDes itu kan dari keuangan desa ya. Tapi ini Iya. kan koperasi ini akan menggunakan uang negara ini. Iya. Padahal prinsipnya koperasi itu kan otonomi ya, otonom. Jadi dari anggota-anggota sendiri mengumpulkan uang, membuat koperasi untuk kepentingan bersama. Nah ini apakah tidak menyalahi aturan yang ada? Jadi menggunakan dana negara untuk membentuk modal koperasi ini. Nah, kalau memang koperasi sendiri kan itu harus ada iuran anggota, Iya. iuran anggota juga bagi dua, iuran wajib yang bulan dan simpanan pokok. Nah, itu nanti dana pemerintah yang konon katanya 3 miliar itu kan harus ada dana pendamping, Mbak. Nah, penyalurannya kemana apa itu kan nanti jangan dibuat pelarian dana enggak jelas gitu, ya kan? Jadi artinya mungkin harus jadi satu desa yang memang sudah well prepare, yang memang bagus, yang suka memang kepala desanya juga pernah dikategorikan kepala desa teladan dan sebagainya. Itu dicoba dulu satu ya Pak, itu satu percontohan bagaimana. Nah kalau itu 1-2 tahun itu berjalan, saya rasa itu pun tidak bisa serentak semuanya. Jadi kalau 3 miliar ini kan harus ada dana pendamping, nanti nggak jelas ini Pak. Karena misalnya pengusaha kecil UMKM dia menjadi anggota koperasi, kemudian dia pinjam, sementara untuk dia iuran maupun simpanan pokok itu, simpanan pokok dari seluruh dan simpanan dan iuran wajib itu kan menjadi modal koperasi sebenarnya. Nah, jadi itulah yang sebetulnya setelah dipikirkan oleh anggota koperasi itu cukup untuk mereka, ya kan? Jadi yang 3 miliar ini pun juga harus jelas pengucurannya harus diaudit Pak. Ya, kalau dikatakan nanti kepala desa harus bertanggung jawab, itu juga terlalu berat Pak. Apakah kepala desa itu paham akan koperasi? Nah, ini harus yang diterjunkan adalah orang-orang yang memang paham koperasi. Tapi ini kan artinya di top down lagi gitu. Padahal harus dari bawah gitu loh. Nah seperti itu. Ya, jadi dalam permodalan koperasi ini kan harus dibedakan. Kalau memang negara akan membantu modal koperasi ini harus dipisahkan karena ada dana dari masyarakat dan juga dana dari negara. Jadi pertanggungjawabannya harus dipisahkan. Jadi harus jangan dipisahkan. campur aduk begitu kan. Nah jadi ini harus ada audit yang bagus, yang baik ya. Jangan sampai dikorupsi ya atau bocor atau hilang begitu saja tanpa ada kejelasan ya. Jadi ini aparat yang memeriksanya harus betul-betul jelas siapa yang akan memeriksa, jangan hanya dari aparat desa atau aparat kecamatan ya, tapi harus dari mana, apakah dari Kementerian Keuangan atau kementerian yang menaungi koperasi atau kementerian yang menaungi pedesaan, itu harus jelas. Ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Desa, ada namanya Kementerian Dalam Negeri. Nah ini kan semua nih urusannya akhirnya ketemunya ada di desa juga kan. Nah ini makanya siapa yang bertanggung jawab, karena pengucuran kredit simpan pinjam pun juga harus jelas. Jadi harus ada pendampingan di dalam koperasi itu para orang-orang yang memang punya keahlian untuk menganalisa kredit ya. Jadi katakanlah mereka cuma butuhnya 5 juta misalnya atau 100 juta. Jadi uang 3 miliar itu ya biar aja. Itu mungkin dikucurkannya secara perlahan-lahan Pak. Seimbang sejalan dengan pertumbuhan koperasi itu. Lah kalau mereka memang belum nyampe uang 1 miliar gitu ya. Nah itu kan terlalu berat buat mereka Pak. Nanti kalau ada apa-apa. Ya kan. Jadi artinya 3 miliar itu mungkin desa di kota besar kan ada juga desa, tapi itu memang di sana juga ada pengusaha apa, jadi memang uang segitu mereka bisa berimbang dengan modal yang memang dari koperasi itu sendiri. Jadi 3 miliar itu mungkin maksimalnya atau mungkin 1 miliar lah dulu. Jadi sebenarnya ada auditor khusus nih ya yang membina
betul-betul. Jadi setelah memang oke, barulah itu di launching, ya kan. Jadi tidak perlu serentak, saya rasa Pak. Memang dari provinsi, dari mana yang memang laporan keuangannya memang WTP ya, wajar tanpa pengecualian di tingkat provinsinya, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, barulah di desanya itu nanti. Sehingga camat, bupati itu punya tanggung jawab moral lah kepada desa-desa di bawahnya. Itu ada koperasi merah putih yang harus mereka bina. Saya rasa itu jadi katakanlah ini berjalan sampai tahun 2029 lah Pak, tidak perlu terburu-buru. Nah, karena nanti bisa terjadi 3 miliar kali 80.000 itu berapa? Jadi itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar dipilih provinsi, kabupaten apa yang memang tata kelola keuangannya bagus. Ya, ini modalnya sangat besar. Kalau tidak salah ini akan sampai 300 triliun atau 400 triliun modal negara yang akan ditanggung. Karena 80.000 kali 3 miliar tadi itu sekitar 250-250-an ya, kayak gitu. Ya, ini kalau memang pemerintah betul-betul serius untuk membuat koperasi ini sebagai menopang atau membantu Sokoguru kan dulu kan. Guru ekonomi. Ya, ini merupakan yang baik, tapi tetap harus dijalankan dengan disiplin keuangan yang tinggi ya. Karena kita belajar bahwa koperasi selama ini banyak kebocorannya, banyak korupsi. Jadi pemerintah seharusnya betul-betul memperhatikan masalah keuangan ini, jangan sampai terjadi kebocoran atau penyimpangan ya. Dan selain itu masalah BUMDes ya, atau Badan Usaha BUMDes. Badan Unit Desa ini kan kita tahu bahwa merupakan suatu usaha milik desa yang bersifat mencari untung ya. Dan untungnya nanti kan akan kembali ke desa. Sedangkan koperasi kan ini kan untuk anggotanya saja. Tapi ini artinya mereka ini kan berkecimpung dalam bisnis yang hampir sama. Ya, mereka sama-sama akan membuat usaha ya. Apakah itu sembako misalkan, kemudian apakah ini akan memanfaatkan hasil desa. Jadi kalau koperasi ini kan mungkin arahnya lebih memberantas tengkulak atau memutuskan mata rantai atau mata rantai. Kemungkinan seperti itu ya. Tapi kalau unit desa, pada unit desa ini saya tidak tahu apakah sama aktivitasnya, bisnisnya dengan koperasi. Jadi jangan sampai dia tumpang tindih. Dan nanti aturannya itu di bawah itu yang kepala desanya bisa pusing 7 keliling, Mbak. Jadi menurut saya kalau begini supaya menghindar tuh koperasi itu yang anggotanya yang bisnisnya homogen yang sama aja Pak. Jadi tidak, sudah tahulah mereka jumlah modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan misalnya petani. Misalnya dia petani apa. Jadi memang betul-betul segmented sehingga nanti dana yang dibutuhkan apa itu udah terukur gitu. Jadi tidak memberatkan daripada pengurus gitu. Nanti takutnya ini uangnya malah dipakai untuk pengurus. Dia bisnis sendiri. Nah, kemudian formalitas saja itu ada anggota. Nah, ini kacau lagi nih. Jadi usaha koperasi itu bukan usaha daripada anggota itu gitu. Memang kan bisa kan di bidang investasi, tapi kan ini berat Pak, ini sangat berat. Ya itulah. Jadi memang seharusnya pemerintah tidak terburu-buru ya dalam mendirikan koperasi dan menjalin koperasi, apalagi menggelontorkan uang begitu banyak ya. Sedangkan kita tahu kan APBN kita terbatas, banyak program pemerintah juga yang penting untuk dibiayai seperti MBG ya, makan bergizi gratis, kemudian pendidikan dan kesehatan yang lain ya. Jadi sebaiknya pemerintah betul-betul berhati-hati. Mungkin lebih baik dengan membuat suatu pilot project atau proyek pencontohan. Jadi kita lihat, kita jalankan dulu koperasi di daerah-daerah tertentu yang punya potensi untuk berkembang, dan kemudian koperasi di desa-desa ini belajar dari koperasi itu bagaimana bisa berkembang dengan baik, dengan manajemen yang baik ya. Nah, baru menjadikan model untuk desa-desa yang lain. Jangan sekaligus langsung dibuat bentuk
70.000, 80.000 koperasi dalam waktu yang sama, Iya. tapi tidak ada model atau pembelajaran yang baik sebagai contoh ya. Jadi nanti semuanya berjalan sendiri-sendiri, tidak ada arah, tidak ada apalagi pengawasan yang baik, ini akan Iya, membahayakan. jadi ini yang kami khawatirkan adalah ini kan Soko Guru Perekonomian. Kita tahu idenya Muhammad Hatta ya dulu. Jadi sebenarnya perlu bimbingan, bimbingan. Terus kemudian kita khawatirkan ada unsur politik. Nah, Ya itu. kan? Jadi jangan sampai dengan adanya koperasi di 80.000 desa ini menjadi satu pengumpulan dana Ya. yang kita tidak tahu bahwa kita ini masih menghadapi 4.000 lebih desa sangat tertinggal. Kita masih menghadapi 3.000-an desa tertinggal dan kita juga masih membutuhkan infrastruktur untuk memudahkan para masyarakat desa ya, itu juga membutuhkan modal. Jadi kan mesti ada skala prioritas. Koperasi bagus, membangun kesadaran berkoperasi, tetapi akhirnya kembali lagi kepada pilot project itu mana. Mungkin kalau DKI waktu itu kan kita lihat BTP kan laporan keuangannya. Nah turun ke tingkat ke kecamatan, turun ke tingkat itu mungkin bisa Pak sebagai pilot project. Tapi kalau kita bandingkan nanti desa di mana yang masih kecamatnya sendiri, bupatinya mungkin kepala desanya tidak tahu penyusunan laporan keuangan apa itu bahaya. Jadi karena koperasi itu juga harus bikin laporan keuangan, Pak. Ya kan? Nah, kemudian juga harus ada rapat tahunan anggota. Nah, ini kan harus ada pemeriksa pengawas, antara pengawas dengan anggota sama-sama tidak tahu. Misalkan itu tidak bisa. Kayak gitu. Ya, saya kira yang penting sekali ini adalah daripada pengurus koperasi itu harus dipilih selain orang-orang yang punya kemampuan manajemen bisnis yang baik, apalagi mengenai koperasi, dan yang paling penting adalah kejujuran, integritas. Iya, Karena pengurus itu merupakan orang yang menentukan berhasil atau tidaknya koperasi itu kalau dia jujur, apalagi ditambah dengan dia punya skill bisnis yang bagus. Nah, itu baru kita yakin bahwa koperasi itu akan berjalan sukses. Atau mungkin ya ini salah satu model koperasi itu ada di tingkat kabupaten, ya kabupaten simpan pinjam, desa itu membutuhkan. Nah itu mungkin lebih, lebih lebih mudah gitu nanti ya. Jadi kalau langsung dijatuhkan semua dan tanggung jawab kepada kepala desa itu, mereka belum siap Pak, belum siap. Ya, kita tahu kepala desa itu tidak punya kemampuan yang sama ya, berbeda-beda. Jadi kan itu paling tidak harus paham laporan keuangan, paham prinsip-prinsip koperasi, dasar koperasi itu harus mereka punya dulu sebelum mereka menerima tanggung jawab ini gitu loh. Nah ini bagaimana peran Partai Masyumi dalam hal ini? Kira-kira ada peranannya nggak? Iya, Masyumi sangat berkepentingan kepada pembangunan ekonomi rakyat ya. Dan ini kita lihat itu adalah kita harus melihat potensi daripada desa-desa itu sendiri, sehingga antara desa, antara kabupaten itu terjadi sinergi. Dan kita lihat juga memberikan bantuan kepada rakyat itu adalah memberikan kailnya ya, artinya kita membangun juga pendidikan mengenai ekonomi dan tidak mudah untuk menjatuhkan kebijaksanaan untuk serentak seperti ini. Jadi Masyumi terutama sangat-sangat memperhatikan ekonomi kerakyatan dan kita sedang mempersiapkan program itu dan kita mengusulkan kepada pemerintah yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi mungkin mereka untuk UMKM mereka membutuhkan dana seberapa dan ini semua menjadi lebih terukur dan lebih jelas jangka waktu daripada penggunaan dana dan pengembaliannya. Jadi tentu harus ada pembimbingan kayak gitu.
Ya, saya kira demikian para pemirsa. Jadi dari bincang-bincang kita ini kita hanya berharap bahwa pemerintah betul-betul mempersiapkan sebaik mungkin pembentukan Koperasi Merah Putih ini agar berhasil dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat, tidak ada kebocoran. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.